Halo, nama saya Muhammad Azkar Ramdhani. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi rumah sakit sederhana yang kelompok kami bangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan penerapan prinsip OOP dan tampilan UI yang berbasis Swing. Langsung saja, di sini ada main Java atau aplikasi sistem manajemen untuk rumah sakit, di mana di sini ada untuk komponen UI Swing-nya, untuk model, format tanggal, layout, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada untuk UI application-nya, yaitu untuk kelas utama, membuat panel dengan tab untuk navigasi, panel utama, dan teks untuk dashboard-nya. Selanjutnya ada pembuat table atau judul window, dan untuk fungsi-fungsinya seperti tutup aplikasi saat window ditutup, ukurannya dan posisi window agar terus di tengah layar ketika dibuka. Nah, kita juga menambahkan beberapa inisiasi panel utama agar layoutnya menggunakan border layout, juga membuat dashboard panel ada di bagian atas. Nah, beberapa inisiasi juga sudah kami tambahkan seperti tablet panel untuk navigasi, menambahkan tab-tab untuk masing-masing fitur seperti data pasien, dokter, janji temu, dan lain-lain. Juga kita menambahkan tablet panel ke menu utama agar menunya bisa lebih banyak diakses. Selanjutnya kita membuat dashboard dengan border agar terlihat lebih bagus. Nah, di sini ada cara menginstalasi area untuk text dashboard agar lebih rapi. Juga ada codingan untuk memperbarui data dashboard. Nah, selanjutnya ada pembuatan panel pasien dan data-data untuk pasien. Ada di sini seperti yang bisa dilihat, kita bisa menambahkan ID pasien, nama, kolom rekam medis, golongan darah, dan asuransi. Nah, di sini kita juga menambahkan inisiasi agar cetak stack trace ketika penambahan data terjadinya error. Di sini juga kita membuat scroll panel untuk table, juga ada panel tombol aksi jika untuk menambahkan pasien, dan juga delete button untuk menghapus pasien, serta beberapa fungsi lainnya seperti refresh, eksekusi, dan lain-lain. Lanjut ada penambahan panel dokter, ya sama seperti yang lainnya menggunakan border layout. Juga di sini kita bisa menambahkan ID, nama, spesialis, dan tarif dokter itu sendiri. Nah, selain data-data yang bisa dimasukkan, kita juga bisa membuat tabel yang sudah dibuat, atau kita juga bisa melihat dari dokter ini data-data yang sudah ada. Sama seperti sebelumnya di pasien, di dokter pun kita menggunakan penanganan untuk error SQL dengan mencetak stack trace agar semua error bisa terbaca. Nah, sama juga sisanya sama seperti data pasien, data dokter pun bisa ditambah dan dihapus. Sama juga fungsinya, ada beberapa fungsi lain seperti penghapusan data yang tadi sudah ditampilkan, memperbarui dashboard, atau merefreshnya jika terjadi error. Lanjut, kita bisa membuat tabel lagi, panel lagi, yaitu janji temu, yaitu tabel di mana dokter dan pasien berhubungan, di mana di janji temu ini kita bisa mengisi ID janji, pasien, dokter, tanggal, waktu, dan keterangan. Hampir sama seperti dokter dan pasien, kita pun bisa menambahkan, mencari si janji temu ini. Kurang lebih sama seperti dokter dan pasien, kita mengisi ID janji, pasien, dokter, tanggal, waktu, dan keterangan. Nah, di sini pun kita menambahkan stack trace agar bisa menangani error dan terlihat ada error apa saja. Di sini pun kita menambahkan fitur yang sama, yaitu bisa menambahkan, mengurangi, menghapus, dan juga bisa mengeksekusi, karena ini adalah salah satu perjanjian, jadi bisa dihapus ketika sudah dieksekusi. Nah, di sini kita bisa menampilkan jika data janji sukses dibuat atau sukses dihapus, akan ada tulisan langsung. Sama juga kita membuat refresh tampilan dashboard jika terjadi error.
Lanjut, di sini kita membuat dialog modal untuk menambah pasien, di mana kita bisa mengatur dialog menjadi grid layout, yaitu 6 kali 2 baris kolom dengan jarak 5 pixel. Di sini pun kita sudah mengatur ukurannya, menempatkan dialog di tengah-tengah parent window agar terlihat presisi, juga membuat komponen input di text file agar terlihat lebih rapi. Di sini juga kita bisa menambahkan komponen label dan field ke dialog itu sendiri yang kita sudah isi sebelumnya, bisa ditampilkan di sini. Juga kita bisa membuat tombol simpan, di mana si data ini ketika diisi bisa langsung masuk ke database dan akan menampilkan pesan peringatan jika ada field yang terisi kosong. Di sini pun kita menambahkan prepare statement untuk insert data patient, di mana akan ada peringatan untuk menambahkan data patient sebelum kita mengkonfirmasi untuk memasukkan datanya. Nah, di sini juga kita menambahkan parameter query dengan nilai dari text field agar terlihat lebih rapi. Juga pengeksekusiannya, menambah data baru ke model tabel, juga menampilkan pesan sukses jika memang bisa atau sukses ditambahkan. Di sini pun kita lengkap dengan menutup dialog dan memperbarui dashboard lagi ketika codingan telah dilaksanakan dan sudah sukses. Sama seperti yang lain, kita pun menambahkan pesan error jika terjadi exception. Jadi kita bisa merefresh tampilan dashboard. Selain itu, kita juga membuat tombol batal jika kita tidak jadi menggunakannya, dan menambahkan action listener untuk menutup dialog saat tombol batal diklik. Nah, di sini pun kita menambahkan tombolnya ke dialog dan menampilkan ini ke dialog. Lanjut, kita membuat dialog modal untuk menambah dokter. Sama seperti yang tadi, namun ada beberapa perbedaan, yaitu layout dialog menjadi 5 kali 2 baris kolom dan ukuran dialog yang 400,250, menempatkan dialog di tengah-tengah agar lebih rapi. Juga kita membuat komponen input text file agar terlihat lebih sejajar. Juga menambahkan komponen label dan field ke dialog seperti yang sudah dimasukkan, ID dokter, nama, spesialis, dan tarif. Selanjutnya kita membuat tombol simpan, di mana ketika kita sudah memvalidasi inputnya, memastikan semua field terisi, kita ada keterangan jika ada field yang tidak terisi, maka ada peringatan, yaitu semua data harus diisi atau peringatan. Lanjut, kita juga membuat prepare statement untuk insert data dokter, yaitu ketika kita memasukkan langsung ada peringatan, yaitu insert into dokter sesuai urutannya agar penulis data tidak bingung. Juga kita mengisi parameter query dengan nilai-nilai dari text file, lalu mengeksekusi query-nya, menambahkan data baru ke model tabel, lalu menampilkan pesan sukses setelahnya. Sama, kita juga ada menutup dialog dan ada pembaruan dashboard ketika codingan tersebut telah dilaksanakan. Selanjutnya, sama seperti tabel yang lain, kita menampilkan pesan error jika terjadi exception dan bisa merefresh tampilan dashboard jika terjadi error. Sama seperti yang tadi juga, kita membuat tombol batal, tombol langsung ke dialog, dan menampilkan dialog. Lanjut, kita juga membuat dialog modal untuk menambah janji temu. Sama seperti yang sebelumnya, kita mengatur layout dialog, mengatur ukuran dialog, menempatkan dialog di tengah-tengah parent window, dan lain sebagainya, sama dengan tabel-tabel yang lain. Nah, untuk ini sendiri kita membuat juga variabel untuk menyimpan jumlah data, yaitu ketika data yang telah dimasukkan di codingan sebelumnya akan langsung masuk ke sini, seperti jumlah pasien, jumlah dokter, dan jumlah janji. Nah, ini pun kita membuat query untuk menghitung jumlah pasien, untuk menghitung jumlah dokter, dan juga jumlah janji temu. Nah, di sini kita membuat string untuk ditampilkan di dashboard, dan agar tampilannya lebih rapi, kita menggunakan codingan seperti ini, dan kita pun menambah informasi fitur aplikasi agar aplikasi interface-nya lebih menarik dan tidak sulit untuk dimengerti.
Nah, di sini juga ada prinsip OP yang diimplementasikan, yaitu seperti inherent person, pasien, dokter, dan lain sebagainya. Bisa dilihat langsung di sini. Juga kita mengatur tag di dashboard dengan string yang telah dibangun. Selanjutnya, kita juga bisa merefresh dashboard utama, juga memaksa refresh tampilan dengan menggeser kurang tes, juga memvalidasi ulang komponen main panel, dan menggambar ulang komponen main panel. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan daripada codingan ini. Codingan ini berguna untuk di rumah sakit ketika ada dokter, pasien, dan janji temu agar bisa menjadi lebih cepat dan efisien, tidak perlu lagi menggunakan metode-metode lama seperti menunggu dokter atau harus menulis dalam kertas, membuat janji temu dalam telepon yang kurang efisien. Nah, di aplikasi ini kita bisa menerapkan hal-hal yang harusnya sangat tidak efisien menjadi lebih efisien, di mana kita hanya perlu mengisi data diri kita sendiri dengan dokter yang sudah ada, maka kita bisa membuat janji temu, dan ketika itu sudah dilakukan, maka penanganan penyakit bisa lebih cepat dilaksanakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekarang akan ada penampilan codingan yang akan dilaksanakan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Valentino. Di sini saya akan melanjutkan sedikit apa yang tadi dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini di program kami membuat panel untuk si tampilan awal aplikasi kami, yang membuat panel dengan nama Create Dashboard Panel. Di dalam dashboard ini, panel dashboard, kami akan memunculkan statistik dari jumlah pasien, jumlah dokter, dan juga jumlah janji yang telah dibuat. Nah, sini kami memanggil si datanya dari fungsi update dashboard. Fungsi ini ada di bagian bawah program. Update. Oh, ini kelewat. Nah, bagian update sini. Jadi si tadi yang dashboard tadi, panel tadi memanggil si fungsi update agar jika kita menambahkan pasien atau dokter atau janji, bakal berpengaruh atau berubah di si bagian dashboard tadi. Kita coba jalanin aja si programnya. Nah, di sini muncul si judul dari dashboardnya. Di sini ada statistik, ada fitur aplikasi, dan prinsip OP yang diimplementasikan. Nah, di sini muncul kan ada jumlah pasiennya ada 4, jumlah dokter 5, dan jumlah janji 3, sesuai dengan data yang telah tersimpan di database MySQL. Dan juga ada fitur aplikasinya, ada manajemen data pasien, manajemen data dokter, penjadwalan janji temu, dan ada sistem pembayaran. Nah, lalu di sini kita juga bisa menambah pasien dan menghapus pasien bila si pasiennya sudah selesai diproses, dan bagian itu akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Erik Syafriza dengan NIM 10223020. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan data di aplikasi. Dari hasil codingan itu, kita bisa menambahkan nama pasiennya, bisa menghapus juga. Ini coba kita hapus yang ASKA. Data pasien berasal dihapus, terus si jumlah pasien juga jadi berubah jadi 3 di sininya di dashboardnya. Kita coba hapus yang Nadia, yang Erik. Nah, jumlah pasien juga bakal berubah. Coba kita tambahkan ID pasien 1.
si BPJS. Nah, coba kita simpan. Pasien juga ditambahkan. Oke. Nah, di sini juga jumlah pasiennya bertambah 3. Begitupun ada di data dokter ini. Si dokternya bisa ditambah, bisa dihapus sama kayak tadi. Terus di statistiknya juga bakal berubah. Itu saja sih. Di codingannya mah. Nah, ini yang soed dokter ini data dialog. Simpan. Kalau untuk codingan yang menambahkan si data pasiennya mah ada di main. Ini dashboard ini. Nah, ini create pasiennya. Nah, ini mode ID pasiennya, nama, nomor rekam medis, golongan darah sama asuransinya. Jadi semuanya ada di sini di codingan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nadia Nadifa dengan NIM 10223021. Di sini saya di bagian menjelaskan tentang fitur janji temu. Di sini kami sudah membuat layout janji temunya di codingan ini, lalu mendefinisikan kolom-kolom untuk tabel janji temu, codingannya yang ini, lalu model tabel dengan kolom yang telah didefinisikan ada di sini, dan kami telah membuat komponen tabel dengan model yang sudah dibuat. Lalu di sini ada query SQL untuk mengambil semua data janji temu. Nah, di sini ada untuk membuat prepared statement dan eksekusi query dan mendapatkan hasil. Lalu loop melalui setiap baris hasil query. Di sini untuk menambahkan baris baru ke model tabel. Jadi di sini kita akan input ID janji, nama pasien, dokter, tanggal, waktu, dan keterangannya. Saya akan coba run untuk menjalankan fitur janji itu. Jadi ini ada data pasien, data dokter, dan janji temu. Saya akan menjalankan yang janji temu. Di sini di statistik sini ada 3 jumlah janji. Jika saya hapus 1, maka di sini akan berkurang dan ada notif data janji berhasil dihapus. Untuk codingan dialognya ada di sini. Ini untuk membuat dialog untuk menambah janji temu. Lalu di sini ada mengatur layout dialognya, mengatur ukuran dialognya, dan menempatkan dialognya di tengah-tengah. Lalu di sini ada membuat komponen inputnya. Jadi kalau kita tambah janji, di sini kita menginput ID. Misal saya menginputnya 1003 dengan nama Nadia Nadifa. Dokternya ini Amelia Lestari. Lalu saya menginput tanggal janji temunya. Waktunya dan keterangannya untuk
penjelasan janji temunya. Saya akan masukkan konsultasi. Bisa yang lain juga. Simpan. Maka akan ada notif janji telah ditambahkan. Dan ketik OK, maka statistik di sini juga akan bertambah jadi 3. Baik. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.